Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Ishakan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow pada Rabu 10 Desember 2025. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas penerimaan hangat pemerintah Rusia di tengah padat agenda kenegaraan Presiden Putin. Pertemuan ini menandai langkah strategis memperkuat hubungan kedua negara. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyoroti intensitas komunikasi antar pemerintahan selama beberapa bulan terakhir. Sejumlah delegasi pemerintah dan dunia usaha Rusia berkunjung ke Jakarta membahas kerjasama strategis. Pemerintah Indonesia mempertemukan industri nasional dengan mitra Rusia guna mempercepat tindak lanjut kolaborasi di berbagai bidang. Presiden Prabowo dalam kesempatan ini menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Putin melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Undangan terbuka untuk tahun 2026 maupun 2027 menyesuaikan kesempatan dan agenda kenegaraan Presiden Putin. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara. Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Juga kesempatan ini saya juga ingin mengundang Yang Mulia untuk ke Indonesia pada kesempatan yang beliau miliki. Apakah tahun 26 atau tahun 27 tidak ada masalah. Kami berharap beliau akan berkunjung ke Indonesia juga. Presiden Putin merespon positif undangan tersebut dan menyampaikan kesiapannya berkunjung ke Indonesia. Pertemuan bilateral ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dan Rusia untuk terus memperkuat kemitraan strategis di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan demi masa depan hubungan kedua negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dampak bencana banjir bandang di Provinsi Sumatera Utara menghancurkan 12 ruas jalan dan 4 jembatan nasional. Saat ini prioritas penanganan dilangsungkan di sejumlah koridor masih terputus, yaitu di jalur Tarutung, Sibolga, Tarutung, Sipirok, Sibolga, Batang Toru, dan Batang Toru, Singkuang. Fokus penanganan yaitu pembersihan material longsor, penimbunan badan jalan, dan rekayasa lalu lintas dari dua arah. Guna mengembalikan aktivitas warga, jalur alternatif dibuka seperti Sidikalang, Barus, Sibolga, serta ruas jalan provinsi Siborong-Borong, Pangarip, Uan, Sipirok. Saya korban dari bencana longsor di Sibolga, pada di Tarutung. Saya di sini sudah 12 hari terjebak dan hari ini baru bisa lepas dari longsor ini. Berkat bantuan dari PU, TNI, dan Pemprov setempat. Terima kasih. Sejumlah ruas vital kembali bisa dilalui meliputi koridor Sidikalang, Singkil, Barus, Sorkam, Sibolga, Padang Sidimpuan, Panyabungan, Batasumbar, Padang Sidimpuan, Batang Toru. Selanjutnya, koridor pesisir, Singkuang, Natal, Simpang Gambir, Batasumbar, ruas lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur Sumatera, termasuk jalan tol Medan, Pangkalan Brandan, Medan, Sinaksak, dan Tebing Tinggi, Kisaran. BPJN Sumatera Utara juga membersihkan material longsor antara Sibolga dan Angin Nauli demi keselamatan pengguna jalan di Sibolga dan Geroga. Pertama kita Pak rencana buka akses jalan dulu, di mana yang utama itu long up dulu di depan, buka akses tujuannya supaya cepat untuk penanggulangan sama evakuasi Pak. Dan ada info dari warga dari atas beberapa jenazah. Jadi 3 utama dulu yang kita kejar. Ini kita di penanganan 40 ruas jalan dan jembatan di Sumatera Utara, Kementerian Umum mengerahkan 72 ekskavator, 19 loader, 14 backhoe loader ulang. Penanganan 40 ruas jalan dan jembatan di Sumatera Utara, Kementerian Umum mengerahkan 72 ekskavator, 19 loader, 14 backhoe loader, grader, vibro, bulldozer, chainsaw, tarado, dump truck.
Sebagai pendukung dikerahkan kendaraan ganda mobilitas mobil operasional, 9 pick-up, 2.000 aggregate, dan 770 geobag yang disalurkan untuk mempercepat stabilisasi jalan dan perlindungan lereng. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian berita nasional terkini. Saya Isakan pamit. Sampai jumpa.